Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lucia dari Kartini Arvanita. Nah, pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pembuatan produk kunci set L pada mata kuliah perancangan sistem terintegrasi 1. Nah, apabila teman-teman tertarik, gimana sih caranya pembuatan kunci set L itu? Teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang tahu gimana caranya proses pembuatan kunci set L dengan mata kuliah perancangan sistem terintegrasi 1. Selamat menonton! Baik, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dian Daru Cahya, kemudian saya sendiri Lucia Dara Kartini, dan terakhir ada Immanuel Yedia. Baik, yang akan kami presentasikan adalah unit 1 hingga unit 7. Unit 1 adalah pengkajian potensi peminatan. Yang pertama adalah deskripsi produk. Pada deskripsi produk ini, kami akan mendeskripsikan mengenai kunci Allen L yang merupakan jenis kunci untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Ukuran kunci ini ada 1,5 mm sampai dengan 10 mm. Selanjutnya ada beberapa produk alternatif dari kunci Allen L ini. Yang pertama ini adalah produk yang terbuat dari bahan yang kuat atau aluminium, di mana memiliki dimensi produk yang cukup panjang sehingga mudah digenggam. Selanjutnya untuk produk 2, di sini ada bahan baku produk yang terbuat dari besi, sehingga memiliki baut yang besar pada kedua belah sisi. Selanjutnya adalah produk alternatif 3. Pada produk alternatif 3 ini ada kunci yang memiliki bentuk unik dengan gerigi pada bagian genggaman, membuat pengguna lebih mudah saat hendak menggunakan produk. Kemudian ada produk alternatif keempat. Pada produk alternatif keempat ini, desain pada produk ini memiliki desain yang beralur, sehingga pada saat digunakan, produk tidak licin. Kemudian dalam melakukan atau membuat kunci ini, diperlukan pengetahuan mengenai segmentasi pasar, di mana ada faktor geografis, ada faktor demografis, faktor psikografis, dan yang terakhir adalah faktor perilaku. Kemudian dibutuhkan perangkat penelitian guna mengetahui segmentasi pasar. Perangkat penelitian yang kami gunakan adalah Google Form karena lebih mudah digunakan dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Dan berikut merupakan beberapa pertanyaan. Untuk sampel yang digunakan itu adalah sebanyak 100 responden dengan menggunakan formula Slovin untuk mengetahui jumlahnya. Kemudian berdasarkan responden yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa produk yang dipilih adalah kunci L lipat Santos, di mana kunci ini memiliki 7 kunci dalam satu set dengan kelebihan yaitu bentuk grip yang cocok digenggam dibandingkan kunci set L lainnya. Kemudian inovasinya bahannya lebih kuat dibandingkan kunci yang lain. Selanjutnya ada product life cycle, di mana kunci set L ini memasuki tahap pertumbuhan stabil. Laju pertumbuhannya pada tahap ini terbilang stabil karena tidak adanya peningkatan dan penurunan yang signifikan. Kemudian ada unique selling point. Untuk unique selling point-nya ini, kelebihan dari produk ini bentuk gripnya yang cocok untuk digenggam apabila dibandingkan dengan kunci set L alternatif lainnya. Kemudian yang terakhir itu untuk kompetisi produknya, itu digunakan product of service differentiation, di mana apabila dibedakan dengan produk lain, produk yang dipilih ini lebih unggul. Selanjutnya unit 2 perancangan produk fase 1 gagasan dasar akan dipresentasikan oleh teman saya Dian Daru. Kemudian yang pertama hasil brainstorming. Untuk Dian Daru mendapatkan ide gagasan yaitu gagang kunci L dibuat lebih kuat dan diberi warna yang lebih mencolok. Kemudian untuk Lucia, kunci L diberi gantungan pada bagian samping dan dicantumkan nomor khusus pada tiap kunci. Lalu yang ketiga yaitu Immanuel, kunci L diberi desain grip agar mudah digenggam dan tidak licin seperti karet. Kemudian adalah penetapan fungsional. Yang pertama ada black box dengan input yaitu motor rusak, lalu dioperasionalkan menggunakan kunci set L dan mendapatkan output yaitu
motor bisa digunakan dengan baik. Lalu yang kedua ada transparent box. Yang pertama menetapkan mesin di resparasi dengan operator, kemudian mengambil kunci set L, memegang kunci set L dan membuka kunci set L, lalu membuka baut pada mesin dan baut yang telah dibuka. Kemudian untuk fungsi tujuan ada 3, yaitu primary, secondary, dan tertiary. Untuk primary ada material, ergonomis, kepraktisan, keamanan, dan performansi. Kemudian untuk penetapan spesifikasi, yang pertama yaitu ada material dengan kriteria bahan baku yang digunakan tidak mudah patah, lalu baut yang digunakan sebagai pengencang pada sisi produk. Kemudian ada tujuan performansi, kunci terdapat pada kunci set L dapat dibuka tutup dengan mudah, lalu tahan terhadap suhu yang panas. Yang ketiga ada tujuan kepraktisan, yaitu guna tidak perlu membuang waktu berarti dan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tidak memakan ruang yang banyak. Lalu ada tujuan keamanan, yaitu kunci set L tidak melukai pengguna saat digunakan, dan ada tujuan ergonomis, yaitu tenaga yang digunakan saat menggunakan kunci kecil dan tidak licin saat digunakan. Kemudian ada penentuan karakteristik. Pada bagian kiri dapat dilihat yaitu demanded quality, yaitu ada kunci set L yang kuat, tidak melukai tangan, mudah penyimpanannya, bisa dibuka tutup, dan ringan. Kemudian untuk yang sebelah kanan merupakan competitive analysis, dan yang paling bawah merupakan target or limit value. Kemudian ini merupakan produk kunci set L, dan sebelahnya merupakan gambar drafting dari kunci set L. Dan ini adalah komponen-komponen dari kunci set L. Dapat dilihat ada grip, kunci L dengan 7 ukuran, penyatu, karet, dan gantungan. Kemudian part kritis dari produk kami yaitu adalah penyatu. Kemudian unit 3 akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, untuk unit 3 ini terdapat perancangan produk fase 2 atau pemilihan material dan alternatif perancangan produk. Next. Kemudian ada pemilihan material dengan metodologi pemilihan material, kemudian pemilihan material. Pada pemilihan material ini terdapat komponen, fungsi, spesifikasi kebutuhan, alternatif material. Kemudian ada peta morfologi, di mana pada peta morfologi terdapat feature, karakteristik, fungsi. Pada kunci L itu material kunci, bahan pelindung pegangan, material gantungan, dan material pegangan. Kemudian terdapat 36 kombinasi, sehingga menghasilkan 4 alternatif. Kemudian ada evaluasi alternatif. Di evaluasi alternatif ini terdapat kriteria A, B, C, D, kemudian pada kriteria A jumlahnya 2, kemudian bobot maksimalnya yaitu bobotnya 20, kemudian kriteria B jumlah 1 dengan bobot 10, kriteria C dengan jumlah 0, sehingga bobotnya 0. Kemudian kriteria D yaitu jumlahnya 3, sehingga bobotnya 3 dengan jumlah 60. Kemudian ada skala penilaian dengan 4 titik, di mana terdapat 4 kriteria, yaitu A, yaitu panjang material kunci berupa besi, B, panjang busa karet pada pegangan, C, panjang pengantung pada ujung, dan D, diameter hollow steel pada bahan penyatu kunci dengan skor skala dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada matrik evaluasi untuk 4 alternatif yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian ada value engineering, di mana value engineering ini digunakan untuk setiap komponen, yaitu antara lain komponen grip kanan dan kiri, kunci L 1,5 mm sampai dengan kunci L 6 mm, kemudian penyambung, penyatu besar, penyatu kecil, dan gantungan. Kemudian pada bill of material terdapat 4 level, di mana yang pertama level 0, 1, 2, dan 3. Untuk level 0 itu kunci set L, kemudian level 1 ada kunci, pegangan, gantungan, dan karet. Kemudian level 2 yaitu grip, penyatu, dan baut. Level 3 stainless steel, plastik ABS, solid steel, stainless steel lagi, kemudian bahan karet. Kemudian ada spesifikasi produk dan komponen. Pada tabel ini terdapat komponen utama dengan 4 komponen, kemudian komponen pendukung terdapat 2 komponen, kemudian material pokok terdapat 3 material. Kemudian ada spesifikasi produk dan komponen. Untuk part dan material adalah kunci L dengan fungsi make, kemudian grip, make, penyatu, make. Untuk materialnya, untuk kunci L yaitu logam, grip logam, dan penyatu solid steel. Untuk secondary material yaitu gantungan dengan make, by, kemudian tipenya logam, kemudian karet, make dengan tipenya karet, kemudian baut, by dengan tipenya logam. Selanjutnya adalah unit 4, perancangan produk berbasis antropometri.
Baik, pada unit ini diperlukan data antropometri produk. Beberapa datanya yaitu data LTT, PTT, dan LTB. Data ini diambil sebanyak 100 data, sesuai dengan jumlah responden. Selanjutnya, diperlukan uji kenormalan data pada data tersebut yang sudah diambil dengan menggunakan aplikasi Minitab. Kemudian diketahui bahwa nilai semua itu normal. Nilai akan normal apabila nilai p-value tidak kurang dari 0,05. Kemudian ada uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Dapat dilihat pada layar bahwa data merupakan data seragam dan cukup. Selanjutnya adalah gambar teknik. Pada gambar teknik ini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar produk 3 dimensi, gambar proyeksi, dan terakhir adalah gambar isometrik. Dan pada gambar teknik ini dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya adalah analisis ergonomi produk. Pada analisis ergonomi produk ini, masing-masing produk akan dianalisis sesuai dengan data antropometri terkait yang telah dipilih. Pada panjang karet dipilih lebar telapak tangan, kemudian menghasilkan ukuran final yaitu 10 cm. Kemudian dimensi produk keliling produk menggunakan data antropometri panjang telapak tangan dan mendapatkan ukuran final yaitu 20 cm. Dan yang terakhir adalah dimensi produk panjang grip dengan menggunakan data antropometri lebar telapak tangan dari ibu jari sehingga menghasilkan ukuran final yaitu 10 cm. Baik, selanjutnya adalah unit 5 akan dipresentasikan oleh teman saya Dian Daru. Yang pertama yaitu ada tabel make or buy. Untuk dari partnya yang pertama itu ada kunci L dan adalah make, lalu grip make, penyatu make, gantungan adalah buy, lalu karet make, stainless steel buy, solid steel buy, dan stainless steel adalah buy. Next. Lalu kemudian ada tabel mesin and tools dari fabrikasi. Yang pertama yaitu ada dari departemen measuring and drilling yaitu menggunakan mesin CNC drill. Kemudian departemen measuring and lead milling menggunakan mesin CNC bubut. Departemen measuring and bending machine menggunakan mesin CNC bending dan penghalusan menggunakan gerila duduk. Lalu ada PPO prefabrikasi. Di dalam PPO prefabrikasi ada pengukuran dan pemotongan stainless steel, lalu ada pengukuran pemotongan plastik ABS dan pengukuran dan pemotongan karet. Kemudian ada PPO fabrikasi. Di dalam PPO fabrikasi yaitu di sini ada pembuatan grip, kemudian kunci L dengan 7 ukuran, penyatu besar, penyatu kecil, dan assembly pembuatan kunci set L. Lalu ini adalah assembly chart. Di sini terdapat kunci L dengan 7 ukuran, lalu ada penyatu besar, karet, baut, dan gantungan. Yang pertama yaitu ada PTKTK Prefab Departemen 1, yaitu Departemen Measuring and Cutting, dan didapatkan waktu siklus sebesar 217. Yang kedua yaitu ada PTKTK Prefabrikasi Departemen 2 yang merupakan Departemen Inspeksi dan Penghalusan. Kemudian ada PTKTK Fabrikasi Departemen 1 yang merupakan Departemen Measuring and Drilling. Kemudian ada PTKTK Fabrikasi Departemen 2 yang merupakan Departemen Measuring and Lead Milling. Kemudian ada PTKTK Fabrikasi Departemen 3 merupakan Departemen Measuring and Bending Machine. Kemudian ada PTKTK Fabrikasi Departemen 4 yaitu merupakan Departemen Penghalusan. Lalu Assembly Departemen 1. Kemudian ada PTKTK Assembly Departemen 2. Lalu ini adalah PPM Prefab Departemen 1 dan didapatkan waktu kerja untuk operator sebesar 0 dan untuk mesin adalah 300. Kemudian ini adalah PPM Prefabrikasi Departemen 2, didapatkan waktu menganggur untuk operator adalah sebanyak 0 dan untuk mesin adalah 210. Kemudian ini adalah PPM Fabrikasi Departemen 1, untuk operator didapatkan waktu menganggur sebesar 0 dan mesin sebesar 49. Kemudian ini adalah PPM Fabrikasi Departemen 2, untuk operator didapatkan waktu menganggur sebesar 0 detik dan untuk mesin 176 detik. Untuk PPM Fabrikasi Departemen 3, untuk operator didapatkan waktu menganggur sebesar 0 dan untuk mesin sebesar 131 detik. Kemudian untuk PPM Fabrikasi Departemen 4,
Untuk operator didapatkan waktu menganggur yaitu sebesar 0 dan untuk mesin sebesar 298 detik. Kemudian ini adalah PWM Assembly Departemen 1. Untuk operator didapatkan waktu menganggur 0 detik dan untuk mesin 5050 detik. Lalu di sini ada pembangkitan data dan produksi. Di pembangkitan data dan produksi terdapat laju permintaan yaitu sebesar 1.221. Kemudian ini adalah routing set dari assembly dengan kapasitas pabrik yaitu 1.221. Kemudian ini adalah routing set dari fabrikasi. Kemudian ini adalah routing set dari prefabrikasi. Kemudian ini adalah tabel keterangan spesifikasi dan bahan baku. Di sini terdapat ukuran dari stainless steel, solid steel, plastik ABS, dan karet. Untuk unit NAP akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, pada unit 6 itu akan membahas perancangan stasiun kerja. Kemudian ada data antrometri fasilitas kerja dengan 100 jumlah. Kemudian next, untuk uji kenormalan data itu ada uji kenormalan SKS, TPD, dan PAT. Kemudian ada uji kenormalan TBD, TPG, dan CKT. Kemudian ada uji kenormalan data untuk TBD. Untuk semua data itu disimpulkan data normal. Kemudian ada analisis postur kerja. Untuk analisis postur kerja ini ada Departemen Measuring and Turning. Untuk analisis rula sisi kiri diperoleh final score sebesar 3 dan sisi kanan sebesar 3. Selanjutnya ada Departemen Measuring dan Bending. Untuk analisis sisi kiri diperoleh final score sebesar 3, kemudian sisi kanan sebesar 3. Kemudian ada Departemen Measuring and Drilling. Untuk rula sisi kiri mendapatkan skor sebesar 3, kemudian sisi kanan sebesar 3. Kemudian ada Departemen Penghalusan. Untuk Departemen Penghalusan ini mendapatkan final score sebesar 3 untuk sisi kiri, kemudian sisi kanan mendapatkan final score sebesar 3. Kemudian ada Departemen Perakitan. Untuk Departemen Perakitan ini analisa rula sebelah sisi kiri mendapatkan final score 4, kemudian untuk sisi kanan mendapatkan skor 3. Kemudian terdapat work remit untuk measuring and cutting dan measuring and drilling, kemudian bobot. Untuk skor-skornya dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian ada work remit untuk measuring and bending dan penghalusan. Kemudian untuk nilainya dapat dilihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya adalah unit 7, pemanufakturan produk. Baik, pada unit 7 ini, yang pertama ada machine and tools. Pada machine and tools ini ada beberapa, yaitu yang pertama mesin bubut. Mesin bubut ini digunakan untuk membuat permukaan bentuk. Yang digunakan adalah merek HG28G dengan dimensi 2 x 1,5 x 0,5 meter dengan berat 500 kg. Kemudian yang kedua ada jangka sorong, di mana jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter dari stainless steel dengan panjang jangka sorong yang dipakai sampai dengan ukurannya 150 mm dengan beratnya 300 gram. Kemudian yang terakhir ada gergaji besi. Gergaji besi ini digunakan untuk memotong besi yang nantinya akan dibubut sesuai dengan ukuran part yang digunakan. Untuk dimensi gergaji besi ini adalah 500 mm kali 250 mm dikali 220 mm. Selanjutnya ada part kritis dari spesimen penyatu besar. Part kritis ini digunakan karena tanpa adanya penyatu besar kunci L, maka kunci L ini akan susah untuk digunakan. Berikut merupakan gambar part kritis. Untuk jumlah spesimen yang kami buat itu didapat dari laju permintaan yang ada, kemudian di forecasting selama 30 tahun. Setelah hasil forecast-nya keluar, itu akan digunakan metode Slovin untuk mendapatkan jumlah spesimen akhir yang akan dibuat. Dengan menggunakan metode Slovin, didapatkan bahwa jumlah spesimen yang dibuat adalah 39 unit per shift. Selanjutnya ada rencana proses manufaktur, di mana rencana proses manufaktur ini dilakukan pada bengkel untuk subkontrak pertama dengan mengukur besi bar. Tempatnya ada di bengkel Handayani di Jalan Jambon 3 nomor 3 Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk evaluasi proses manufakturnya, yang pertama ada mesin and tools, di mana yang digunakan ada mesin bubut, gergaji, dan jangka sorong. Untuk urutan proses operasi,
itu bengkel memiliki keterbatasan mesin dan harus meminimalisir pengeluaran ongkos. Berikut merupakan evaluasi proses manufakturnya. Dapat dilihat pada layar ada rencana operasi dan operasi aktualnya. Selanjutnya ada rincian biaya. Pada rincian biaya ini ada biaya pembelian material dan biaya subkontrak. Dengan total biaya pembelian material adalah 117.000. Kemudian untuk total biaya dari subkontraknya adalah 819.000.